Kalau kita lihat dunia sekarang nih, ayo coba kita perhatikan dunia sekarang ini. Kira-kira karakter manusia semakin dekat dengan Tuhan nggak di zaman sekarang yang orang percaya? Semakin bertumbuh nggak orang percaya di hari-hari saat ini, saudara? Atau jangan-jangan orang percaya sudah mulai lupa tentang Tuhan? Jangan-jangan orang percaya sudah menggeser Tuhan ke nomor sekian. Karena apa? Karena sekarang dunia orang percaya sudah mulai tertarik tentang dunia, sudah tertarik dengan fasilitas dunia. Kalau kita lihat dunia sekitar ini sekarang ini memang sangat secara teknologi maju pesatnya luar biasa ya. Medianya semakin maju luar biasa, fasilitas semakin maju dengan luar biasa, perputaran keuangan ekonomi maju dengan begitu sangat luar biasa, saudara. Bahkan gereja-gereja Tuhan semuanya bertumbuh dengan luar biasa, secara fasilitas bertumbuh dengan luar biasa, full karpet ya, full AC ya, semuanya full, sound systemnya megah, bangunannya megah luar biasa. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kerohanian orang percaya hari-hari ini semegah bangunan gereja yang kita bangun? Tidak. Kira-kira kerohanian orang percaya hari-hari ini semegah fasilitas gereja yang kita bangun? Tidak. Itu menjadi pertanyaan bagi kita, saudara. Makanya saya mau kasih tahu bagi jemaat Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan, janganlah kau mencobai mencintai dunia, karena ketika kau mencintai dunia, kau akan melupakan Allahmu. Akan sulit kita mencintai Allah kalau sudah mencintai dunia. Dan hari-hari ini banyak orang percaya sudah mulai jatuh cinta dengan dunia dan mulai membangun kemegahan di dunia ini. Padahal dunia ini bukan tempat kita selamanya. Kerajaan surga lah tempat kita selamanya. Maka saya mau kasih tahu bagi kita yang hadir di tempat ini, dunia harus diselamatkan. Kalau tidak diselamatkan, maka kehancuran orang percaya akan terjadi. Dunia akan hancur, mentalitas kerohanian akan hancur, kehidupan orang percaya akan hancur. Karena dunia ini begitu menarik dan memegahkan seluruh kehidupan, sehingga orang manusia, orang percaya menjadi lupa akan mencari Tuhan. Secara fisik mereka kelihatannya menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, tapi hatinya tidak kepada Tuhan. Itu yang Tuhan sedihkan. Itu yang membuat hati Tuhan sangat berduka sekali. Mereka sudah sering dengar firman, akan dihadirkan nabi dan rasul, dihadirkan para hakim, imam, namun hati mereka tidak pernah diberikan untuk Tuhan. Sehingga Tuhan tidak mau bicara lagi. Dan Tuhan melihat ujung dari cerita hidup manusia ini sudah tentulah neraka ujungnya. Kalau saja Yesus yang kita sembah itu, Tuhan yang kita sembah itu tidak datang ke dunia ini, tidak mau hadir menjadi juru selamat atas dunia ini, maka saya bisa pastikan kita semua akan ke neraka, saudara. Tidak ada yang ke surga. Karena saya pastikan sebanyak-banyak kita berbuat baik tidak akan sebanding dengan perbuatan jahat yang lebih banyak daripada perbuatan baik, saudara. Soalnya kalau lihat, saudara, situasi dunia sekarang ini sangat mencekam ya. Ada virus yang cukup menakutkan, yaitu COVID-19, corona, saudara. Gara-gara corona ini, saudara, semua dunia digoncang luar biasa. Ada 3 sendi yang saya lihat digoncang oleh penyakit virus corona ini. Pertama apa? Dia menggoncang kesehatan, saudara. Sendi kesehatan. Kenapa saya katakan sendi kesehatan? Selama ini orang bangga dengan kesehatan. Saya kuat, saya sehat, saya minum pil ini, saya minum vitamin ini. Orang manusia mulai sombong dengan kesehatannya. Dia menemukan vitamin ini, vitamin itu, obat ini, obat itu. Kalau saya sakit ini, saya punya obatnya. Saya kalau sakit ini, saya punya dokter spesialis. Tapi hari ini Tuhan kejutkan manusia dengan virus yang sangat luar biasa, yang tidak pandang siapa itu orang, dia tidak pandang siapa kedudukan jabatan, semua dihajar oleh virus ini. Keangkuhan manusia dirobohkan semuanya. Apalagi kehadiran virus ini telah merusak sendi keekonomian, saudara. Hari ini negara-negara sudah mulai berpikir keras bagaimana menyelesaikan ekonomi hari ini. Kalau kita lihat tonton televisi, semua negara sudah mulai berpikir, akan terjadi kerugian yang besar-besaran. Karena kenapa? Karena negara harus rela mensubsidi warganya, rakyatnya, dan semua uang semua akan dikeluarkan.
untuk mensubsidi supaya ekonomi tetap jalan. Tapi yang terjadi apa sekarang ini? Semua ekonomi mulai berkoyak, semua berpikir keras bagaimana menyelesaikan. Para pebisnis, para pengusaha hari ini jantungnya berdebar-debar. Allah menghancurkan kehangkuan manusia itu. Ini baru satu virus, saudara. Namun Tuhan ingin bicara satu hal dari virus ini. Bahkan apa? Akhir ini, saudara, bahkan dia merusak sendi kerohanian orang percaya hari-hari. Coba kita lihat, saudara, virus ini virusnya hebat, saudara ya, hebat. Kita nggak bisa beribadah bukan dilarang beribadah ya, bukan. Kita nggak bisa beribadah bukan karena ada bencana banjir, bukan, atau bencana tsunami atau longsor, bukan. Tapi satu virus yang nggak kelihatan, tapi bisa membuat kita berhenti, tidak bisa berkumpul lagi, kita tidak bersalaman lagi. Kita akhirnya bisa beribadah, akhirnya di mana? Di rumah. Dia begitu luar biasa menghancurkan sendi-sendi kehidupan. Ini saya berpikir keras. Sebenarnya Tuhan mau bicara gini, saudara, bagi kita. Selama ini kita lupa Tuhan. Selama ini kita sibuk dengan dunia. Sampai kita lupa cari Tuhan. Tapi hari ini manusia sadar, ternyata apa yang saya punya ini tidak mampu membeli kesehatan. Apa yang saya miliki ini tidak mampu menenangkan hati saya. Ternyata ada Tuhan sebenarnya yang paling tinggi, yang mampu menyelamatkan hidup saya. Hari ini semua sadar semua bahwa hidup ini perlu Tuhan, bahwa dunia ini perlu Tuhan, bahwa diri kita perlu Tuhan. Hari-hari ini orang mulai takut, saking takutnya, saudara, mereka sudah lupa tentang Tuhan. Mereka mulai lupa tentang bahwa Tuhan itu ada. Yesus itu dahsyat. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan dunia ini. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan hidup kita. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan rumah tangga kita. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan keadaan hari ini. Hari ini orang tergoncang. Mereka lupa. Dan virus ketakutan itu menyebar begitu derasnya. Sehingga orang apa? Sehingga orang mulai takut dan gentar dan bingung, gelisah, saudara. Wah, bagaimana seperti ini? Mereka lupa datang kepada Yesus. Saya mau kasih tahu bagi jemaat Tuhan yang hadir di setiap rumah kita masing-masing. Tuhan katakan bahwa karena cintanya yang besar, Dia ingin menyelamatkan hidupmu. Karena kasihnya yang besar, Dia ingin menyelamatkan hidupmu. Karena kenapa? Karena apa? Sebenarnya kita tidak layak diselamatkan. Dosa kita terlalu banyak. Tapi Dia rela mengorbankan dirinya, meninggalkan tahtanya yang tinggi sana, tahtanya yang kudus, yang mulia. Dia menjadi manusia untuk keselamatan hidup kita. Dia ingin memulihkan hidup kita. Dia ingin memulihkan keadaan kita. Dia ingin memulihkan situasi kita. Maka hari ini datanglah kepada Yesus. Dunia perlu juru selamat. Siapa itu dunia? Kita. Kita perlu juru selamat. Hanya Yesus sisa yang bisa memulihkan kesehatan kita. Amin. Hanya Yesus yang bisa memulihkan ekonomimu. Hanya Yesus yang bisa memulihkan persekutuanmu dengan Tuhan. Di masa-masa sukar ini, di masa-masa sulit ini, saya mau kasih tahu, engkau perlu Tuhan, kita perlu Tuhan. Saya percaya kiranya firman Tuhan ini memberkati kita, memberi kekuatan bagi hidup kita. Kasih tahu bagi anakmu, suamimu, istrimu, katakan engkau perlu Tuhan. Tuhan ingin memulihkan hidupmu. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, maka keadaannya menjadi penuh dahsyat dan luar biasa. Hari ini Tuhan ingin memulihkan rumah tangga, memulihkan ekonomimu, memulihkan keadaanmu. Biarlah hari ini kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati kita.